Kita mulai ya teman-teman ya. Sebenarnya pemilihan cairan itu tidak sulit kok. Cuman kita mesti paham beberapa prinsip dasarnya aja. Semoga bisa membantu ya. Ya, ayo kita mulai. Jadi terapi cairan itu sebenarnya itu adalah pengobatan. Itu adalah obat. Obat dalam bentuk cairan yang kita berikan melalui pembuluh darah. Terapi cairan ini bisa melalui pembuluh darah, bisa mayoritas pembuluh darah ya, tapi juga bisa diberikan melalui peroral, personde, gitu ya. Untuk menjaga volume, nomor satu menjaga volume dulu, jaga volume cairan tubuh tetap konstan. Yang kedua baru mempertahankan komposisinya, terutama elektrolit. Ya, karena cairan ini adalah obat, jadi kita ya harus menerapkan prinsip dasar, gitu ya. Kita diajarin dulu di farmasi, farmakologi, tepat obat, tepat dosis, dan lain-lain. Nah, ini terapi cairan juga mengikuti kaidah tersebut, gitu. Jadi kita harus tahu tepat obat cairan apa sih yang kita mau masukkan itu, apakah sesuai dengan cairan tubuh. Kalau nggak sesuai, bagaimana pemberiannya, apakah ditambah, dikurangi, dan lain-lain. Lalu tepat dosis, kita harus tahu berapa sih yang harus kita berikan kepada pasien. Dan setiap pasien pasti beda-beda ya, karena kasusnya kan setiap pasien beda-beda. Gitu. Yang berikutnya tepat rute. Melalui apa kita berikan. Kalau misalnya pembuluh darah IV, kita berikan lewat IV yang mana? Apakah lewat perifer, apakah lewat sentral, atau mungkin porsonde. Gitu. Tepat waktu kita harus tahu pasien ini kita harus memberikannya secara cepat atau disebut resusitasi atau secara rumahan. Nah, itu kita juga harus tahu. Dan juga monitoring jangan lupa efek samping yang karena kita bilangnya cairan ya. Jadi ya efek sampingnya paling kelihatan ya edema. Bisa di paru, bisa di ekstremitas gitu ya. Yuk kita kupas satu-satu. Tepat obat. Kita harus memahami obat-obatan kita ini masuknya itu lewat masuknya tuh di kompartemen yang mana sih gitu ya. Nah, tubuh kita itu terdiri dari beberapa kompartemen. Salah satunya adalah terbentuk dari cairan. Cairan itu menduduki 60% dari seluruh bagian tubuh, seluruh kompartemen tubuh. Dari 60% ini dibagi dua. Ada yang di dalam intrasel dan ada yang dalam ekstrasel. Sedikit yang di ekstrasel, paling banyak di intrasel. Nah, yang di ekstrasel ini kita bagi dua lagi. Ada yang di plasma dan ada yang di intersisial. Cairan infus yang kita berikan itu masuknya itu di plasma. Kita kan pakai IV nih, IV line, infus dalam pembuluh darah itu masuknya di sini di plasma. Jadi kalau misalnya pasiennya shock, yang kelihatan shock itu berarti kekurangannya ya di sini, di plasma ini. Itu cardiac outputnya nggak cukup karena hipovolemi. Ya, berarti volume plasmanya turun. Gitu. Nah, sekarang kenapa volume plasma ini turun? Apakah intersisialnya turun, menyebabkan plasma ini tersedot ke intersisial, sehingga plasma ini cenderung turun, atau intraselulernya mungkin yang turun, sehingga intersisialnya tersedot ke intraseluler, dan plasmanya tersedot ke intersisial, jadi plasmanya turun, dia shock. Nah, itu yang harus kita ketahui dari pasien. Misalnya nih, ada berat badan 70 kilo, laki-laki. 60%-nya berarti kira-kira 42 liter. Ro air jangan lupa teman-teman, itu ro air itu 1. Ya. Jadi kalau 100% 70 kilo berarti ya 70 liter. Gitu. Nah, ini kira-kira 42 liter, di intraseluler itu sebanyak 28 liter, dan yang ada di plasma itu hanya sedikit, hanya 3,5 liter saja. Misalnya seperti itu ya. Nah, inilah komponennya. Kita lihat. Karena kita sekarang saat ini berbicara di IV ya, intravena.
memberi cairan secara intravena pembuluh darah. Jadi kita harus paham komposisi cairan terutama yang berada di plasma. Ya, ada kation dan anion. Kation yang paling berperan adalah natrium dan kalium. Itu yang bisa menjaga stabilitas dari pembuluh darah. Ya. Yang kedua, klorin. Dari anion ini adalah klorin. Lalu yang berperan berikutnya adalah protein. Itu yang bisa membuat dinding dari pembuluh darah itu permeabilitasnya bagus, permeabilitasnya rendah. Apabila permeabilitasnya tinggi, artinya bocor, itu yang hilang pertama kali itu adalah protein dulu. Nah, misalnya albumin. Ya, dalam hal ini albumin. Nah, itu kalau dia hilang, maka permeabilitasnya menjadi tinggi, sehingga dia gampang bocor ke interstisial. Itu, cairannya gampang bocor ke interstisial. Nah, pada plasma ini harus kita pahami ya, yang tinggi adalah natrium. Natriumnya cukup tinggi ya, 150-an. Kalium 4,3, klorin ya cukup tinggi, dan yang berikutnya protein. 4 hal inilah yang dipakai untuk menjaga stabilitas dari pembuluh darah. Nah, sekarang kita lihat cairan yang paling sering kita dapat di Vaskes 1 atau di IGD itu adalah cairan dasar. Cairan dasar itu tidak jauh-jauh dari normal salin, NaCl 0,9%, tidak jauh-jauh dari RL, renal laktat, atau yang ada dextrose-nya. Gitu ya. Teman-teman jangan bingung. Kita lihat, kita hafalin cairan dasarnya aja. Misalnya NaCl 0,9%. Kita lihat natriumnya per liternya itu 154 dan kloridanya 154. Ya. Itu yang kita hafalkan. Lalu kalau misalnya dibilang setengah NS, berarti ya tinggal dibagi 2 aja per liternya, 77. Gitu. RL itu 130 natrium, kaliumnya 4. Nah ini, kaliumnya 4. Tapi tidak ada setengah RL ya. RL ya cukup RL aja gitu. Yang bisa dibagi-bagi itu NS. Bisa setengah NS, bisa seperempat NS. Seperempat NS itu berarti 38-an kira-kira. Natrium dan kloridanya. Lalu dextrose, kita lihat. Dextrose tidak usah bingung ya teman-teman semua. Dextrose itu gampang hitungnya. Di sini ada tulisan dextrose 5%. Artinya apa? Dalam 100 cc water, air ya, dalam 100 cc air terdapat 5 gram gula. 5 gram dextrose. Artinya dalam 1 liter terdapat 50 gram. Kalorinya 200. Itu kalau gini, hitungannya itu kalau karbohidrat itu dikalikan 4 per gramnya. 1 gram sama dengan 4 kilokalori. Kalau protein sama 1 gram 4 kilokalori. Kalau lipid 1 gramnya 9. Gitu ya. Sekarang dextrose 10% sama 10 gram dalam 100 cc. Berarti 100 gram per liter. Gitu ya, kira-kira seperti itu. NS 3%, ini tinggal dihafalin aja. Dia 500. Natriumnya 500, klorinnya 500 per liternya. Nanti tinggal kita lihat sesuai dengan kebutuhan pasien. NS 5% ini sudah jarang ya teman-teman. Sudah ada ini NS 5%. Jarang sekali. Nah, cairan yang ada berikutnya di Vaskes 1 atau di IGD adalah koloid. Gitu. Koloid ini sering kita pakai untuk resusitasi. Ada 3 koloid yang banyak ya. HES, dia itu seperti struts. Struts itu seperti seperti kanji gitu bahan dasarnya. Struts, gelatin, gelofusin, gelabusal, dan lain-lain, gelatin, dan yang terakhir albumin. Albumin yang dipakai untuk resusitasi adalah albumin 5%. Kalau albumin yang di atas 20% itu dipakai untuk koreksi maintenance, jadi bukan untuk resusitasi. Nah, untuk HES, kita
kita lihat natrium dan klorinnya saja. Dia itu koloid ini seperti NS, seperti normal salin, 154, 154. Tetapi dia lebih molekulnya dibesarkan. Itu. Molekulnya ada yang 130, ada yang 200. Ada konsekuensinya masing-masingnya ini karena molekulnya dibesarkan dengan bahan yang sulit untuk dipecah, starch. Nah, ini dia konsekuensinya adalah bisa nyangkut. Nyangkutnya di mana yang paling bahaya? Di ginjal. Gitu. Semakin besar molekulnya, dia semakin beresiko untuk nyangkut. Maka dari itu ada dosis maksimalnya, yaitu 30 cc per kilo. Gitu ya. Lalu yang berikutnya gelatin. Gelatin ini natriumnya 154 dengan klorin 120. Dia klorinnya lebih rendah. Osmolaritasnya juga lebih rendah. Tidak ada dosis maksimal karena dia berbahan dasar dari kolagen. Jadi dia itu tidak ada nyangkut-nyangkutnya. Jadi tidak ada dosis maksimalnya. Tetapi karena kita tahu ini tidak ada dosis maksimal, biasanya refleks nih kita para tenaga medis. Nggak ada dosis maksimal, kasih terus. Hemodinamik belum stabil, kasih terus gitu ya. Efek sampingnya adalah dilusi dari komponen-komponen darah. Ya, ini osmolaritasnya saya cantumkan di sini. Maksudnya adalah untuk pemberian ethylene perifer itu bisa di bawah 900 osmolaritasnya. Kalau di atas 900 kita berikan lewat vena sentral. Nah, yang berikutnya tepat dosis dan tepat waktu. Kita harus tahu kapan sih kita resusitasi, kapan sih kita rumatan biasa, seperti itu. Kalau kita bicara cairan, resusitasinya otomatis kita menyangkut di shock hipovolemi ya. Shock hipovolemi ada dua, bisa karena perdarahan atau karena dehidrasi. Kalau karena perdarahan, jelas yang keluar adalah plasma darah. Gitu. Jadi kita menggantikan cairannya yang sesuai, kira-kira yang sesuai dengan komposisi plasma. Gitu ya. Ini yang kehilangan adalah darah. Kalau dia sampai shock berarti di kelas 4. Di sini sampai shock. Kita gantikan dengan cairan isotonik yang komposisinya mirip dengan plasma. Tadi contohnya ada RL, NS, nah itu bisa ya. Koloid boleh, atau darah langsung. Kalau dehidrasi sedikit berbeda. Shocknya kita atasi dengan cairan yang mirip plasma. Kenapa kok begitu? Karena dehidrasi ini komponen yang hilang adalah komponen intrasel dan interstisial. Gitu. Jadi sehingga komponen intrasel dan interstisial ini hilang, sehingga menyebabkan komponen plasma itu masuk ke dalam intrasel dan interstisial. Jadi plasmanya seakan-akan turun. Nah, seakan-akan lebih pekat. Nah, jadi kita menggantikan cairan shock ini, resusitasinya shock dehidrasi ini adalah dengan cairan yang mirip plasma. Itu ya. Jadi yang natriumnya 150-an, 130 sampai 150, ada kaliumnya 4 itu, dan klorinnya kisaran antara 120-an. Itu ya, sampai 150-an. Kita bisa ganti pakai RL, kita bisa ganti pakai NS, pakai RA, kita bisa ganti pakai koloid. Gitu. Dan kalau dehidrasi ini, pilihannya berbeda dengan perdarahan. Kalau dehidrasi ini kita lebih mengutamakan kristaloid. Kenapa? Karena yang hilang kan aslinya adalah interstisial dan intrasel. Jadi kita menggantikannya di sana. Gitu. Harapannya kristaloid ini bisa masuk ke dalam intrasel dan nanti akan shift juga ke dalam intrasel. Tetapi resusitasinya yang lambat. Ya, nanti. Itu sudah dibahas di topik kemarin ya, topik shock hipovolemi. Nah, lalu ini kebutuhan rumatan. Kita harus tahu berapa sih
kira-kira ya, kita rule of thumb aja, kita nggak usah yang terlalu detail banget, nggak usah. Yang penting pasiennya selamat, itu dulu aja. Rule of thumb, kita kalau pediatrik gampang, kita pakai Halidiskar 4-2-1, ya. 10 kilo pertama 4 cc per kilo per jam, 10 kilo per 2 cc per kilo per jam, dan sisanya 1 cc per kilo per jam. Contohnya berat badan 24 kilo, 10 kilo pertama kalikan 4, 40. 10 kilo kedua kalikan 2, 20. Sisanya 4 kilonya kalikan 1. Jadi 64 cc per jam. Atau 1.500-an lah per 24 jam. Dan harus diperhatikan kebutuhannya, elektrolitnya, natriumnya, dan kaliumnya. Gitu ya. Kalau kalorinya ini sudah rule of thumb aja kita lah. Hampir sama kok antara pediatrik dan dewasa, 25-30 kilokalori per kilo per hari. Yang berbeda adalah neonatus. Neonatus dan bayi di bawah 1 tahun. Nah, itu berbeda. Gitu ya. Itu ada rumusnya sendiri. Tetapi kalau misalnya nggak tahu, nggak paham gitu, pakai ini aja sudah cukup kok. Pasiennya akan tetap hidup. Aman aja. Gitu ya. Untuk dewasa, kebutuhan cairan hariannya itu 30-40 cc per kilo per hari. Ada yang mengutarakan sampai 50 cc per kilo per hari, boleh. Tetapi dengan cara tidak ada kelainan jantung. Hati-hati, kalau ada kelainan jantung nggak bisa. Kalau ada kelainan ginjal nggak bisa segitu. Maka dari itu paling aman kita ambil 30 lah, 30-40 masih oke. Contohnya berat badan 50 ya 1.500 sampai 2.000 per hari. Dan kebutuhan elektrolitnya juga harus diperhatikan. Kebutuhan kalorinya juga harus diperhatikan. Untuk rumatan ya ini ya, untuk rumatan. Tapi ingat pada pasien kritis, contohnya pasien shock, prioritas utama adalah volume dulu dan elektrolit. Kebutuhan kalori nanti akan diberikan secara bertahap setelah kondisi pasiennya stabil. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan ya, kita tahu kalau kebutuhan cairan meningkat kalau dia demam, metabolisme meningkat, demam misalnya gitu ya. Atau kalau ada perdarahan, dehidrasi, ya output yang banyak, jadi kita berikan banyak cairan gitu ya. Kebutuhan cairan menurun kalau dia hipotermi. Nggak cuma cairan nih, kalori juga turun di sini. Terus ada kelainan ginjal, hati-hati. Ada kelainan jantung, hati-hati. Nah, itu. Tepat rute. Nah, rute ini kalau kita bicara tentang terapi cairan melalui pembuluh darah, kita bisa bagi menjadi 2. Bisa lewat perifer, bisa lewat sentral. Nah, yang lewat perifer ini keuntungannya adalah lebih mudah diakses. Jadi semua bisa mengakses, dari teman-teman perawat bisa, teman-teman bidan bisa, dokter umum bisa, dokter spesialis bisa, dan awam terlatih pun bisa. Letaknya di superficial, dan ini maksimal osmolaritas yang bisa diberikan adalah 900. Hati-hati, dia rawan ekstravasasi. Lain halnya dengan vena sentral. Vena sentral itu letaknya dia di dalam. Jadi sulit untuk diakses, relatif lebih sulit untuk diakses. Pemasangannya oleh tenaga terlatih. Pemasangan CVC ya, kateter vena sentral. Nah, letaknya ada di dalam, di profundus. Misalnya ada vena jugularis interna, itu di leher di sini. Vena subclavia itu di dada. Di bawahnya clavikula. Atau vena femoralis, itu di regio inguinal. Ya. Dan cairan yang diberikan bisa lebih dari 900 miliosmol. Nah, ini contohnya obat-obatannya seperti dopamin, dobutamine, Haskon misalnya itu. Terus kalau kita mau masukkan obat-obatan seperti HCl, nah itu NaCl pekat 3%. Itu cocoknya sih dari sentral ya, cocoknya. Tetapi biasanya karena aksesnya sulit, jadi dimodifikasi, HCl-nya di drip misalnya seperti itu. Jadi bisa masuk di perifer. Gitu ya. Keuntungannya dia IP line-nya paten, minim ekstravasasi. Nah, sekarang kita gabungkan semuanya.
kiat-kiat memilih cairan. Untuk resusitasi itu kita butuh cairan yang cepat, guyur gitu ya, cepat. Dan aksesnya harus kita dapat dengan cepat. Pilihan utama adalah perifer. Gitu. Lalu yang berikutnya cairannya apa? Ya cairannya karena ini resusitasi ya mirip. Ya kita pilih cairan yang mirip dengan plasma darah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Natrium dan kaliumnya kita perhatikan. Klorinnya kita perhatikan. Kita pilih yang mirip. Bisa NaCl 0,9% NS. Bisa Ringer laktat. Gitu ya. Dan kalau resusitasi, kita pilih cairan yang tanpa gula, tanpa dextrose sama sekali. Kenapa? Karena dextrose ini dia membuat kondisi cairan infus itu lebih hipotonis. Artinya kalau kita masukkan cairan hipotonis ke dalam pembuluh darah, itu cairan di dalam vaskuler, plasma itu akan menjadi lebih hipotonis dari intersisial. Artinya, akan terjadi banyak perpindahan cairan dari intravaskular ke intersisial. Hati-hati, dia bisa odem. Odem yang paling kelihatan nomor 1 di paru. Hati-hati dia bisa odema paru. Loh, pasiennya odem paru tapi klinisnya shock. Yang dimasukkan cairannya D10 misalnya begitu ya. Ya iya, karena cairannya semua ke intersisial. Gitu. Loh, ini kok cairannya NaCl sama dengan laktat. Koloid boleh? Boleh. Karena komposisinya mirip. Mirip dengan plasma. Dan osmolaritasnya di bawah 900. Tidak ada masalah. Kita bisa berikan. Ya. Nah, untuk memilih cairan rumatan, ini cairannya bukan digerocok. Gitu ya. Cairannya kita hitung baik-baik. Kita teteskan pelan. Bisa pilihannya lewat perifer boleh, lewat sonde boleh, lewat CBC boleh, atau kombinasi. Silakan. Kita hitung dulu kebutuhannya dari volume, kalori, protein, lemak, elektrolit, dihitung satu-satu. Dan setelah kita tahu bagaimana kebutuhan pasien ini, baru kita cari infus yang sesuai. Gitu. Ini rule of thumb-nya pada pasien dewasa ya. Volumenya 30-40 cc per kilo per hari, kalorinya 25-30 per kilo per hari, karbohidrat, protein, lemak, ini bisa dikombinasi. Ya, nanti ada contoh perhitungannya di belakang. Kebutuhan protein, kalau pada gagal ginjal, nggak boleh tinggi-tinggi proteinnya, misalnya seperti itu. Pada pasien yang butuh untuk penyembuhan luka, misalnya post-op, kita butuh protein yang cukup tinggi, misalnya gitu. Kebutuhan natriumnya, kebutuhan kaliumnya. Ya. Jadi kalau kita mau mencari kira-kira infus apa ya yang paling tepat untuk pasien kita harus bikin tabel dan siapkan kalkulator. Ya. Resusitasi semua ada algoritmenya. Shock perdarahan 20 cc per kilo kristaloid. Lanjut darah sekarang ya. Koloid boleh kalau nggak ada darah. Tapi kalau guideline terbaru langsung lanjut darah. Kalau shock hipovolemi karena dehidrasi, 20 cc per kilo kristaloid. Pilihannya itu. Koloid boleh kalau terpaksa. Kalau sudah tidak ngangkat lagi, dopamin atau vaskol. Seperti itu. Kalau shock septik misalnya, shock septik pilihannya adalah kristaloid juga. Kristaloid 30 cc per kilo. Ya. Mengikuti algoritmenya. Tetapi ingat, tanpa gula. Begitu kondisi sudah stabil, kita masuk ke pemilihan cairan rumatan, barulah kita membuat tabel ini. Ya, kita buat tabel ini. Berat badannya berapa, volumenya, kebutuhannya kira-kira sekian. Berat badan 50 ya. Volume kira-kira sekian. Kalori kebutuhannya kira-kira sekian. Bisa dibagi menjadi karbohidrat, protein, dan lemak. Natriumnya kira-kira butuh sekian. Kaliumnya kira-kira butuh sekian. Setelah kita tahu ini semua hitungannya, setelah pakai kalkulator, selesai nih. Oke, sip. Baru kita pilih rutenya. Mau pakai infus biasa, misalnya pakai perifer gitu ya. Oh, berarti aku bolehnya cuma pakai cairan ABCDE. Kita hitung kalorinya berapa.
atau mungkin kombinasi diet oral, atau mungkin kombinasi diet sonde, susu misalnya. Atau mungkin, waduh pasien ini butuh puasa ya, berarti kita hitung kebutuhan sampai 3 hari, sampai 5 hari. Dan kalau sudah lewat 3 hari, tentunya pakai CPC. Gitu ya. Karena cairan-cairan yang kita masukkan menjadi lebih pekat. Ini adalah daftar cairan yang saya buatkan untuk teman-teman semua. Bisa difoto mungkin atau di screenshot. Kalau teman-teman bisa mau pakai silahkan. Ini saya buatkan untuk teman-teman semua. Ini cairannya hitungannya per liter ya teman-teman ya. 3 teratas ini adalah cairan kristaloid untuk resusitasi, untuk maintenance juga boleh silahkan aja gitu ya. Untuk resusitasi sih utamanya karena tanpa gula. Lalu kita masuk ke cairan standar berikutnya yang dengan gula. Dengan karbohidrat. D5, D10, ada D5 setengah, ini ya, langsung saya bagikan. D5 seperempat, langsung saya bagi lagi. Ini D10 seperlima NS ini dipakai pada neonatus biasanya. Karena natriumnya kan rendah, ini kebutuhannya kan rendah. Kalau natriumnya neonatus misalnya berat badan cuman 3 kilo gitu ya. 3 kilo berarti natriumnya berapa tuh? 2-4 per kilo per hari, kecil banget kan? Nah, jadi pakainya ini D10 seperlima NS. Ini RD5. RD5 masih banyak ya kira-kira ya sekarang ya. Kayaknya sudah agak menghilang, tapi masih ada di kamar operasi pun ada yang RD5. Nah, ini mohon maaf ini ada beberapa merek yang saya sebut, tetapi merek ini sering beredar di vaskes IGD terutama ya. IGD itu ada aminofluid, ICU juga ada, bangsal juga ada, di ruangan juga ada aminofluid. Ini dia kombinasi antara elektrolit, protein, dan karbohidrat. Aminosteril infant, ini kebutuhan protein untuk pediatrik ya. Lalu ada lipid. Nah, ini cairan yang sering dipakai di ICU. Ini ada cairan yang sering dipakai juga, terutama untuk rumatan pasien-pasien diare. KN3B, KNMG3, pasien diare, pasien muntah-muntah itu sering diberikan ini. Kenapa? Karena kadar kaliumnya yang tinggi. Jadi kita tahu kalau pasien muntah ya, pasien muntah itu yang keluar itu adalah cairan lambung. Cairan lambung itu komposisi utamanya adalah H+, HCl, H+, dan kalium. Nah, jadi pada pasien-pasien yang dengan GI problem, GI infection, itu teman-teman penyakit dalam atau teman-teman pediatrik itu cukup sering mengadviskan untuk menggunakan KN. Ada KN3B, KN3A, KNMG3 gitu ya. Tetapi sekali lagi ini bukan resusitasi, ini rumatan karena ada gulanya. Pasien diare pun sering juga diberikan KN3B, KNMG3 juga cukup sering. Ya. Lalu ini ada futrolit. Futrolit ini tinggi natrium setahu saya. Futrolit ya natriumnya 100. Lalu ada Clinimic. Clinimic ini adalah cairan infus double chamber. Ini dipakai untuk terapi nutrisi di ICU. Lalu yang cukup sering juga ini Kitmin. Kitmin ini isinya cuma protein ternyata teman-teman. Isinya cuma protein dan cukup besar. Gitu ya. Dengan volume yang kecil. Kitmin itu cuma 200 cc satu bagnya. Di volume kecil, protein besar. Otomatis bisa digunakan pada pasien-pasien yang dengan gangguan ginjal dan pasien-pasien CKD. Nah, itu Kitmin ini unggulan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sebelum masuk di contoh kasus, monggo teman-teman semua kalau mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Oke, teman-teman internal edik semua, kita habis ini mau masuk ke contoh kasus, tapi sebelumnya kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, bisa open mic kalau mau bertanya langsung ke Dr. Yuda, atau mungkin teman-teman yang punya pertanyaan bisa ditulis juga di kolom chat, nanti akan saya bacakan itu.
Sementara menunggu dari teman-teman punya pertanyaan, mungkin kita ke contoh kasus yang pertama ya dok ya. Ya, boleh. Oke. Siap. Ya, ini gampang-gampangan ya. Laki-laki 25 tahun 70 kilo, dia pos KLL dengan fraktur femur bilateral. Di saat datang, nadinya 140, tensi 70/50, pasiennya shock ya. RR 30 kali per menit dengan saturasi 95% RPM. Asesmen kerja kita adalah shock hipoglikemik karena perdarahan. Cairan apa yang dipilih? Nah, ini teman-teman bisa cek di layarnya masing-masing. Akan ada polling, teman-teman bisa pilih. Jadi untuk kasus pertama ini, cairan apa yang akan kita pilih ini untuk pasiennya? Silahkan, kita kasih waktu 1 menit deh untuk teman-teman menjawab. Makanya nggak perlu 1 menit nih, udah banyak yang langsung menjawab ini dok. Nggak perlu 1 menit lah kalau ini. Oke, masih ada 30 detik lagi teman-teman. Silahkan menjawab. Bisa ada pilihan kristaloid, ada koloid, ada kombinasi kristaloid dan koloid. Bisa teman-teman pilih nih. Oke, tinggal 5 detik lagi waktunya. Saya akan tutup pollingnya. Oke, saya tutup pollingnya. Nah, ini untuk hasilnya dokter. Ya. 70% menjawab memilih kristaloid, 27% dikombinasi, dan 3% menjawab koloid dokter. Oke. Yuk kita buka jawabannya ya. Ya. Jadi karena kita bicara terapi cairan, langsung kita pakemnya kita buka. Tepat waktu resusitasi. Karena resusitasi yang kita pakai adalah dosisnya resusitasi juga, 20 cc per kilo guyur. Pilihan utama adalah kristaloid, gitu ya. Tidak ada kalori, tidak ada protein. Terus habis itu pakai perifer 2 kanan kiri, diameternya besar, gitu ya, infusnya besar. Yang kita pakai adalah kristaloid, RL, NS, RA. Setelah kristaloid sampai dosis maksimalnya 2 kali 20 cc per kilo, nggak bisa, jawabannya adalah darah. Tetapi kalau darah nggak ada, darah kan lama ya, nggak di semua tempat ada. Barulah kita menggunakan koloid. Jadi pilihan utama adalah kristaloid. Ya, sesuai dengan algoritma dari shock perdarahan. Oke, sudah 70% menjawab benar ya dok ya, mantap. Iya, mantap ini dok, teman-teman langsung menjawab. Oke, kita ke kasus kedua dulu dok, belum ada yang bertanya ini. Nah, laki-laki 50 tahun 70 kilo, dia berak hitam. Ada problem GI ya, berak hitam sejak 5 hari. Kondisi saat datang, nadinya 100, tensi 99/50, RR 22, saturasi 95. NGT-nya ternyata merah. Asesmen kerjanya adalah perdarahan saluran cerna bagian atas. Kira-kira cairan apa yang akan dipilih? Oke, langsung di polling teman-teman. Ini sudah ada beberapa pilihan cairan yang dipilih. Waktu masih sama, 1 menit. Dipikir-pikir dulu. Ya, ada pilihannya dari ngerlaktat, ada NaCl 3%, ada dextrose 10%, atau HES. Bisa teman-teman pilih. Sementara menunggu juga, saya mengingatkan kalau misalnya teman-teman ada yang mau diskusi, ada yang mau menanyakan mungkin kasus, mungkin di rumah sakitnya pernah dapat pasien tertentu, teman-teman bisa raise hand atau bisa open mic kalau mau diskusi langsung dengan Dr. Yuda, atau bisa menuliskan pertanyaannya atau kasusnya di kolom chat. Nanti akan saya bacakan untuk didiskusikan bareng ya dok ya. Ya. Oke, teman-teman masih ada waktu sekitar 10 detik lagi untuk voting. Oke, 3, 2, 1. Ya, saya tutup. Ini hasilnya 88% memilih RL, dokter. Ya, mantap ya. 88%. Oke. Ya, kita buka ya. Ya, pasien ini tidak dalam kondisi shock. Tetapi perdarahan masih ada. Gitu ya.
Yang kita berikan bukan cairan resusitasi karena dia tidak shock. Yang kita berikan adalah terapi maintenance. Maintenance pada pasien dewasa kita pakai 30-40 cc per kilo per hari. Kalori protein karena dia ada perdarahan di saluran cerna, sementara puasa dulu, jadi jangan diberikan dulu. Kita kasih infus perifer, kehilangannya adalah darah kan, karena ada perdarahan kan, jadi kita pakai RL atau NS atau AA yang komposisinya mirip dengan plasma. Itu kita berikan untuk hari pertama. Hari kedua dan hari ketiga mulai kita berikan kalori. Nah, pada pasien-pasien dengan perdarahan GI, itu tidak mungkin kita cuman memberikan terapi cairan saja. Nah, pasti ada terapi untuk menghentikan perdarahannya, gitu ya. Misalnya nih, kalau ada gastritis erosif atau apa namanya, varises esophagus atau apa itu, nah itu diberikan golongan-golongan turunan statin, kandistatin kalau nggak salah ya, kandistatin atau mungkin belladonna, itu bisa diberikan. Setelah perdarahan berhenti, kita bisa tahu dari NGT-nya dan dari beraknya, BAP-nya. Setelah NGT-nya jernih, itu bisa diberikan terapi per oral. Contoh, kita bisa mulai diet. Dietnya dari yang tanpa residu dan lunak. Contohnya bubur sari. Nah, itu bisa diberikan. Gitu ya. Dan itu cairannya di-adjust gitu ya. Nggak 3 hari itu kita berikan RL terus, nggak. 3 hari kita berikan NS terus, nggak juga gitu ya. Tapi di-adjust. Misalnya hari ini RL, besok masih perdarahan, kita kasih cairan yang ada glukosnya. Terserah, mau RD5 boleh, mau futrolid boleh, tapi hati-hati futrolid tinggi natrium. Mau misalnya apa ya, D5NS boleh, silakan. Atau mau kejar kalium, pakai pakai KN2, bukan KN3B ya, bukan KN3B, KN2 itu dia 40 mg per liter, lebih tinggi lagi dia. Kalau nggak ada ya pakai KN3B atau KNMG3 boleh. Contoh kasus ketiga, nah ini mulai kompleks ya. Sering juga nih dok kasusnya ini. Ya, laki-laki 50 tahun, 50 kilo dengan CKD HD rutin. Ternyata dia datang ke IGD itu dengan sesak. Nadinya 120, tensinya 150 per 90, RR-nya 28 dengan saturasi hanya 92% room air. Pasien CKD HD rutin datang dengan sesak. Pikiran kita pertama adalah overload, asesmen kerja sementara adalah edema paru. Kira-kira nih, kita kasih cairan apa ya? Oke, sudah live pollingnya, teman-teman bisa pilih. Mau pakai cairan NS mungkin 500 cc per hari, NS 100 cc per hari, RL 100 cc per hari, atau mungkin tidak perlu infus sama sekali. Nah, teman-teman bisa menimbang-nimbang dulu nih, apakah tetap perlu cairan atau tidak perlu sama sekali. Kalau perlu berapa dosisnya, silakan. Nah, ini karena kasusnya cukup rumit, ini yang voting mulai agak bimbang ini, mulai menurun. Masih ada waktu teman-teman, masih ada 10 detik lagi, bisa segera voting. Oke, ya saya tutup pollingnya. Nah, ini berimbang dokter hasilnya ternyata. Ada yang memilih NS 500 cc per hari 9 orang, tidak perlu infus juga 9 orang. Nah, sisanya ada yang 6 orang, 5 orang. Jadi cukup macam-macam jawabannya, Dok. Oke, berarti bingung ya? Ya, oke. Ya, jadi begini teman-teman. Pasien ini datang dengan sesak. Pasien datang dengan sesak, berarti kita
akan membutuhkan obat-obatan selain cairan, gitu ya. Yang pasti kita akan pasang IV line. Tapi cairan apa yang dipasang? Cairan yang dipasang adalah pada kondisi sesak ini adalah cairan pendorong saja, gitu ya. Bukan berarti tanpa infus, bukan, tapi kita pasang. Cairannya adalah cairan pendorong untuk obat-obatan yang akan kita berikan. Gitu ya. Prinsipnya adalah restriktif cairan. Kita bukan resusitasi cairan di sini, tetapi prinsipnya adalah maintenance restriktif. Kita kurangi cairannya. Dia overload nih, kita kurangin, gitu ya. Dengan sediaan cairan paling kecil yang kita punya. Paling kecil kita punya sediaan cairan apa tuh? NS 100. Gitu ya, yang bisa kita dripkan di infus. Nah, tidak ada kalori dan protein karena bahasanya masuk di stres nafas. Kita berikan rutenya perifer. Karena kan NS aja kan bisa perifer. Gitu ya. Obat-obatan nomor 1 memang bukan cairan, tetapi diuretik. Nomor 1 ya. Kalau diuretik tidak efek, tidak berespon, obatnya adalah HD situ. Tetapi infus tetap kita pasang. Gitu. Untuk hari pertama kita kasih kristaloid NS 100 cc per hari. Untuk hari kedua, hari ketiga, setelah efek diuretiknya bekerja, edema parunya sudah membaik, atau setelah efek HD-nya sudah membaik, setelah di HD lalu edema parunya sudah membaik, barulah kita pikirkan rumah tanya. Cairan yang diberikan juga harus sedikit, gitu ya. Bisa pakai NS 100 cc per hari plus diet oral, bisa. Diet oralnya proteinnya kita adjust 0,8 sampai 1 gram per kilo per hari. Supaya nggak nyantol. Protein kan besar-besar tuh molekulnya. Supaya dia nggak nyantol di ginjal, tidak memperberat kerja ginjal. Gitu. Atau kita kasih kitmin, yang kayak tadi itu. Ya volumenya kan cuma 200 ya, jadi cuma 1 bag per hari. Sama kita berikan diet oral. Jadi kalori cukup protein. Hati-hati pada pemberian cairan yang berlebihan. Misalnya nih, kita kasih cairan pengganti, alasannya begini, rasionalisasinya. Dok, kita kasih cairan pengganti penguapan dok. Insatiable water loss kan kira-kira pada pasien dewasa di atas 50 kilo kira-kira 450 per hari. Jadi kita kasih RLD atau NS 500. Itu ya, kira-kira ya. Boleh, mau kasih itu boleh, tapi overload nanti. Kalau kita berikan cairan segitu banyak, nanti dia minumnya tidak terkontrol, makanya tidak terkontrol, bahayanya adalah akan memperpendek jarak HD berikutnya. Dia akan terjadi kegawatannya lebih cepat. Sebisa mungkin kita gunakan restriktif cairan ini supaya HD-nya bisa diperpanjang. Gitu ya. Awalnya mungkin 3 hari, kita bisa buat jadi 5 hari. Gitu. Lumayan kan? Kayak gitu. Kalau kita di fase ke-1, ada waktu untuk merujuk. Itu ya. Itu dia. Nah dok, ini sedikit terkait yang kasus ini. Ini Ya. ada beberapa mungkin yang mungkin menanyakan hal serupa cuma malu-malu mungkin ya dok. Nah Ya. ada kan beberapa dulu sempat dapat kayak teori mungkin kayak nggak apa-apa cairannya banyak dalam artian kayak selama kita pasang kateter kita bisa hitung oh keluarnya juga banyak akibat diuretiknya gitu. Betul. Itu apakah sebenarnya aman juga dok atau lebih baik kayak kita play safe kita mulai dari kayak tadi dosis cairannya terendah karena tujuannya kan bukan untuk maintenance ya dok, dorongnya untuk obat-obatan gitu. Ya. Oke. Jadi begini dok. Pada pasien-pasien dengan CKD ya, pasien CKD dengan distres nafas, itu pasti kita pasang kateter. Tujuannya adalah kita bisa menghitung cairan yang masuk berapa, cairan yang keluar berapa, balansnya berapa. Dan kita bisa memperkirakan kapan sih pasien ini nanti HD. Kalau kita ada balance harian ya, balance harian kita hitung, misalnya hari pertama positif, balansnya positif tuh, artinya input lebih banyak dari urin. Positif 500 gitu ya. Balance hari kedua positif 500.
Hari ketiga positif 500. Nah, kira-kira hari keempat kelima nih HD. Itu karena dia sudah positifnya sampai 2.500, 3.000, oh nggak bisa. Odema itu. Odema nomor 1, odema paru. Baru terus yang berikutnya ke ekstremitas, ketiga yang berikutnya ke organ. Edema organ hepatomegali lah dan lain-lain. Kardiomegali dan lain-lain. Nah, daripada kita beresiko seperti itu, kalau kita merawat sendiri ya di vaskes 1 ya, misalnya puskesmas perawatan atau kita punya klinik gitu ya, klinik perawatan, kita main aman aja dong gitu. Boleh pasang kateter, pasang NS 500 silahkan, tapi yang dimasukkan 100 cc per hari, hanya untuk dorong obat saja. Oke. Kalau resusitasi misalnya nih ya, terjadi cardiac arrest misalnya, kita juga dorongnya juga pakai NS 100 itu, pelan-pelan dorongnya, masukkan obat adrenalin segala macam, tapi ya dorongnya pakai NS 100. Kalau NS 500 nanti tangan kita ini gatel biasanya, ya obatnya biar cepat masuk, rojok gitu. Biasanya itu ya, biasanya. Benar. Jadi saran saya sih kita restriktif aja lah, gitu ya, pakai NS 100 saja. Pasang kateter boleh, wajib pasang kateter untuk kita hitung balance cairan dan kita memperkirakan HD berikutnya kapan. Nah dokter, ini ada yang bertanya dari dokter Rami, dokter. Selamat malam dokter Yuda, izin bertanya, bagaimana resusitasi cairan pada pasien shock hipovolemik dengan ada riwayat CKD gitu, dok? Oke. Begini dokter, riwayat CKD itu kita simpan baik-baik dalam otak, tetapi yang namanya shock hipovolemik prinsipnya adalah kadar plasmanya itu turun gitu ya. Apakah itu perdarahan, apakah itu dehidrasi ya, tapi volume dalam pembuluh darah itu turun. Yang harus kita lakukan adalah resusitasi sampai volume pembuluh darahnya menjadi cukup, tidak overload. Gitu. Caranya begini dong. Kalau buat saya dokter anestesi ya, buat dokter anestesi, kita resusitasi guiding pressure pakai CVC, dimasukkan ke atrium kanan CVC-nya. Nah itu ada, situ nanti ada namanya RAP, right atrial pressure, atau kalau keluar dari CVC namanya CVP, central venous pressure. Nah itulah yang saya pakai untuk guiding. CVP normal adalah 8 sampai 12. Jadi kita resusitasi cairan tetap sesuai guideline, 20 cc per kilo kristaloid, tetapi guidingnya adalah CVP. Nah, kalau misalnya kita nggak punya CVP, kita guidingnya apa dong? Guidingnya adalah edem, rongki. Jadi kita resusitasi cairan sampai rongki. Agak bahaya ya. Sampai rongki paru. Mepet ya dok. Memang itulah yang kita hadapi di vaskes tingkat 1. Kita resusitasi, cairan tetap dimasukkan pada pasien shock hipovolemi sampai rongki. Setelah rongki, kita lalu pikirkan obat-obatan. Contohnya dopamin, dopamine yang bisa memperkuat kerja jantungnya sehingga cardiac output-nya bagus. Itu ya. Tetapi cara seperti itu harus ada backup-nya dong. Harus ada backup ICU. Gitu. Kalau kita bekerja di tempat yang tidak ada backup ICU, kita lakukan dengan cara titrasi. Misalnya berat badan 50 kilo CKD. Berarti kalau kita resusitasi shock hipovolemi kan 20 cc per kilo, 1000 cc kira-kira ya. 1 liter kira-kira. Jangan langsung kita masukkan 1 liter dalam 10 menit. Nanti kita malah ketemu dalam 700 cc sudah rongki, jangan-jangan gitu. Nah, jadi yang kita lakukan adalah titrasi
masukkan 250 cc dulu cepat. Dalam 5 menit ya, 250 cc. Kalau sudah, stop. Cek rongkinya, cek hemodinamiknya, tensi, nadi, akral, CRT, terus kuat lemahnya nadi. Itu kan kita yang tahu ya, subjektif. Tapi itu membantu banget tuh. Masih lemah ya nadinya, CRT-nya masih panjang. Oke, 250 cc kedua. Dalam 5 menit. Sudah, stop. Kita cek lagi rongkinya. Kita cek lagi nadinya, kuat lemahnya nadi, amplitudenya itu, CRT-nya, tensinya, kita lihat bagaimana. MAP, resusitasi targetnya adalah MAP dong. MAP 65. Targetnya cukup itu. Gitu ya. Nadi turun oke. Nadi turun oke. Tetapi tidak semua langsung turun nadinya. Yang bisa kelihatan itu MAP-nya naik. Gitu. Target kita adalah MAP. Atau kalau MAP belum tercapai tapi sudah rongki, maka sudah jangan dikasih cairan lagi, tapi dikasih dopamin atau dopamine, silahkan. Yang mempunyai efek inotropik. Baik, kita dokter. seperti itu. Terima kasih banyak, dokter. Ini langsung ada penanya berikutnya, dokter. Ya. Dari dokter Niluh Ayu. Ya. Selamat malam, dokter. Izin bertanya. Untuk maksimal fluid challenge dengan kristalloid, apakah selalu 20 cc per kilo ya, dok? Dan biasanya ketika akan menggunakan koloid, itu lebih baik kita pakai HES atau gelatin dulu, dok, atau mungkin ada yang lain. Terus yang pertanyaan terakhirnya, untuk koloidnya ini dosisnya mulai dari berapa untuk resusitasi itu, dok? Oke. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, dok. Ya, jadi begini. Untuk kristalloid, apakah challenge-nya 20 cc per kilo? Ya, guideline-nya seperti itu. Guideline ya. Sekali lagi, guideline itu kita gunakan kalau pasiennya cocok. Kalau pasiennya nggak cocok, misalnya nih, ada dekonkordis. Bukan dekonkordis. Kita tahu pasien ini ternyata ada kelainan jantung bawaan. Nah, kan nggak cocok jadinya guideline-nya. Gitu ya. Kok ternyata waktu kita terima pasiennya kok clubbing finger? Lah, hati-hati, TOF. Gitu ya. Terus waktu kita periksa fisik cepat, murmur. Wah, hati-hati. Gitu ya. Kalau kita bicara guideline, dokter, kristalloid challenge 20 cc per kilo ya. Pada resusitasi ya. Yang pertama kali masuk adalah 20 cc per kilo. Tapi kita sesuaikan dengan pasiennya. Contoh pasien CKD ini misalnya kita titrasi. Gitu. Pelan-pelan. 20 cc per kilo ada dalam otak. Oh, kita butuhnya sekian. Gitu ya. 1000 cc misalnya, kita butuh 1000 cc. Kita masukkan pelan-pelan. Atau mau masif, masuk masif boleh, tapi monitoring rongki. Nah, itu juga bisa. Itu dok yang pertama. Terus yang kedua, koloid ya. Koloid ya, mana yang paling baik? HES, gelatin, atau yang lain, albumin gitu ya. Yang paling baik adalah albumin dok. Sebelum tahun 2010 ada lagi koloid keempat, namanya dextran. Mungkin dokter pernah dengar dextran. Itu masih dipakai di guideline-nya bedah plastik setahu saya. Dia resusitasi menggunakan dextran. Tetapi di atas tahun 2010 dextran sudah tidak digunakan. Gitu, karena banyak efek sampingnya. Yang digunakan adalah pilihan pertama adalah albumin 5%. Tapi kendalanya adalah dia mahal dan tidak tersedia di perifer. Albumin 5%. Pilihan kedua adalah HES apabila tidak ada kelainan ginjal. Dosis maksimalnya HES 30 cc per kilo. Dosis maksimal albumin tidak ada. Karena itu human albumin, tidak ada masalah. Gitu. Terus yang berikutnya baru gelatin. Nah, kalau kita blind,
aduh pasien ini ada kelainan ginjalnya nggak ya? Nggak tahu. Ya sudah, gelatin aja masukkan. Paling aman, gitu ya. Tidak ada dosis maksimalnya juga. Tapi yang paling baik tetap albumin 5%. Lalu pertanyaan ketiganya tadi apa dok ya? Yang ketiga untuk dosis resusitasi koloidnya dok, mulai dari Oh berapa? iya, ya dosis resusitasi koloid eh, tidak ada tidak ada guideline yang mengatakan koloid masuk 20 cc per kilo, 30 cc per kilo, tidak ada. Karena koloid ini sifatnya adalah plasma expander. Jadi kalau kita kasih 500, maka kita menggantikan perdarahan sebanyak 500 cc. Gitu. Jadi kita hitung dulu nih, misalnya shock hipovolemi karena perdarahan. Kita hitung dulu 40% dari berat badannya. Misalnya berat badan 50 kilo, berarti darahnya itu ada sekitar 3,5 liter lah darahnya ya kira-kira. 3,5 liter. Terus 40% dari 3,5 liter kira-kira 1.500-an cc. Berarti dia perdarahan 1.500 cc. Kita sudah kasih kristaloid nih. Kristaloid misalnya 20 cc per kilo, 1.000. Gitu ya. Berarti kan kalau kristaloid itu kan dia cuma bisa menggantikan perdarahan separuhnya aja, 500 cc perdarahan. Masih ada spare 1.000 cc yang belum terganti. Nah, itu bisa kita berikan dengan koloid, boleh. Pilihan utamanya darah dok ya, habis kristaloid terus darah. Tapi kalau nggak ada ya koloid. Kita masukkan dulu 500. Gitu. Karena kan masih ada spare 1.000 ya, kita masukkan 500. Membaik, hemodinamiknya stabil atau enggak, MAP-nya cukup atau enggak. Kalau MAP sudah 65 cukup. Tapi kalau MAP belum sampai di situ, kita tambah lagi 500. Tidak ada dosis awalan resusitasi dengan koloid. Tidak ada. Yang ada dosis maksimalnya untuk HES. Oke, baik dokter. Kira-kira begitu. Jelas nggak dok? Atau masih bingung? Kalau dari saya jelas. Dokter Nilu mungkin ada sudah jelas mungkin dok? Sudah jelas dok, terima Oh, kasih. Ya, sama-sama dok. Terima kasih pertanyaannya dokter Nilu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dok. Wah mulai ramai nih dok. Oh, Dari ya, dokter silakan. Rere. Kalau pasien dengan CKD atau gangguan hepar dengan asites gitu, apakah ada preferensi cairan tertentu dok untuk sebagai mungkin cairan maintenance-nya ini dok? CKD dengan gangguan hepar. Maksudnya kalau ada pasien dengan CKD atau pasien dengan gangguan hepar yang Atau mengalami ya. asites. Iya, ini sepertinya kayak beberapa Atau ya. penyakit gitu ya. Oh, ya. Jadi begini dok. Prinsipnya kalau CKD itu kita restriktif. Gitu. Kita hitung berapa outputnya. Kita berikan input plus 500 pada rumatan. Tetapi kalau dia lagi sesak, ya jangan plus 500. Cukup plus 100 aja. Kita kasih 100 cc. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak sesak, biasa aja, dan kita tahu HD-nya misalnya 3 hari gitu ya, kita bisa kasih plus 500. Balance plus 500, itu bisa. Kalau dia lama, HD-nya lama, bisa 5 hari, 7 hari, kita kasih plus 100. Prinsipnya itu aja, supaya dia nggak sesak di kita, itu aja. Sesaknya di rumah sakit tipe A aja, yang bagian HD. Yang siap HD ya dok ya. Ya, kalau kita kan nggak siap HD, gitu, alatnya sulit, gitu ya. Nah, kalau pada pasien dengan kelainan hepar, prinsipnya adalah kita memberikan infus yang tidak memperberat kerja hepar. Yang memperberat kerja hepar adalah laktat. Nah, jadi kita bisa berikan infus yang tidak ada laktatnya. Contoh, ringer asetat bisa kita berikan, NS bisa, misalnya gitu. Kalau dia butuh kalori, kalau dia bisa makan per oral, silahkan diberikan kalori per oral. Jadi infusnya tetap NS, infusnya tetap RA, aman. Gitu. Jadi kita tidak ada kesalahan.
harusnya tetap aman buat HEPA. Gitu ya. Kalau misalnya dia nggak bisa makan per oral, misalnya dia sesak berat gitu, kalau sesak jangan dikasih kalori, kita kasih kosongan aja dulu. Sampai sesaknya membaik, baru kita berikan kalori. Pasien-pasien dengan asites, ya misalnya kelainan hepar dengan asites ya, sirosis hepatis dengan asites gitu, itu problemnya dia itu adalah hipoalbumin berat. Jadi fungsi pembentukan albuminnya itu gagal di heparnya itu. Sehingga albuminnya yang diproduksi itu sangat rendah. Sehingga banyak plasma leakage. Dia leakage ke ruang rongga ketiga. Dalam hal ini peritoneum. Ya, space loss. Dalam hal ini peritoneum dia sampai asites. Nah, cairan apa yang kita berikan? Ya, kita tahu penyakit dasarnya ada di hepar. Berarti kita berikan cairan yang aman untuk hepar. Itu aja. Untuk resusitasi ya, dia lagi sesek-seseknya tuh asitas vermagna, sesek-seseknya NS atau RA. Tetapi setelah sesaknya diatasi, setelah dilakukan fungsi misalnya ya, dan fungsi jus, asitesnya keluar gitu. Nah, cairan apa yang kita berikan? Satu, kalau dia bisa makan per oral, kita lebih baik berikan per oral. Kita berikan yang tinggi protein dengan harapan albumin yang tidak bisa diproduksi dari hepar, dia mendapat asupan dari luar. Kalau dia bisa tidak bisa makan, kita pasang sonde. Kita paksa dia makan per oral. Bukan paksa ya, sorry. Kita buat dia makan per oral. Kita kasih susu tinggi protein. Kalau tidak ada susu tinggi protein, kita pakai albumin yang saset yang masuk dari sonde. Itu juga bisa. Albumin nama dagangnya itu Vip albumin kalau nggak salah ya. Atau apa ya, lupa saya. Vip albumin kalau nggak salah. Itu bisa. Supaya dia tidak semakin edema. Kalau dia nggak bisa semuanya makan NGT nggak bisa dipakai, ternyata NGT-nya hitam, terus heparnya bermasalah, asites, dia CKD juga dalam tanda kutip MODS gitu ya, multiple organ dysfunction syndrome, ya terpaksa kita lakukan secara parenteral. Hasilnya dipuasakan. Pilihan pertama, kalau dia masih shock, itu adalah kristaloid. Pilihan utama, tanpa kalori. Terus habis itu, cukupi elektrolitnya. Lalu setelah itu hari kedua, kalau dia sudah tidak shock, kita berikan cairan-cairan yang tinggi protein, tanpa laktat. Lemak bisa kita berikan, tapi hati-hati. Kalau pasien sirosis hepatis, kelainan hepar ya, hati-hati. Kita harus pastikan dia tidak ada kelainan di empedunya. Nanti empedunya kelainan juga, wah bahaya. Kita USG dulu lah, Ya. Kita lihat gallbladdernya gimana, ada kelainan nggak, ada pembuntuan atau enggak. Kalau misalnya ada pembuntuan, berarti kita bisa berikan lipid. Kalau gallbladder nggak ada masalah, kita bisa berikan lipid. Untuk mengejar kalori yang dibutuhkan. Protein kita bisa hitung belakangan, bisa kita berikan per infus. Parenteral bisa. Gitu dong. Nanti cairan yang bisa diberikan itu bisa aminofluid, bisa setelah puasa ya. Ini ceritanya puasa hari ketiga gitu, kedua, ketiga. Bisa aminofluid, dia tinggi protein. Bisa glenemic, dia tinggi protein. Bisa kalbifen itu mirip glenemic isinya. Kayak begitu. Jadi bisa dihitung lah kebutuhannya, kita bisa hitung, kita bisa berikan yang dibutuhkan sesuai dengan pasien. Kita latihan habis ini. Baik, terima kasih banyak dokter jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi. Masih banyak ini sebenarnya dok. Saya lanjut ya. Dari dokter Nur Cahyani. Assalamualaikum dokter, selamat malam. Mohon izin bertanya, bagaimana terapi cairan yang tepat untuk pasien ALO dengan CKD
dengan tensinya di bawah 100. Terus bagaimana pertimbangan terapinya? Nah ini yang tadi ya dok, jika kita berikan terapi cairannya berlebihan takutnya tambah sesak, dan kalau diberikan furosemid takutnya tensinya makin turun karena posisinya kan tensi di bawah 100. Betul sekali dok. Ya. Nah itu. Ini pertanyaannya bagus ya. Dan nggak jarang juga kita dapat begini, cukup sering gitu ya. Cukup sering bener dok. Cukup sering. Jadi sudah jantungnya itu sudah masuk di fase failing heart. Jadi dia sudah tidak berespon dengan volume. Tensinya rendah, MAP-nya rendah. Kalau dikasih volume, dekom gitu ya. Lah kok halo gitu. Nah, terus dok, kalau kayak begini, ini ada tambahannya ternyata dok, posisinya di FKTP yang tidak punya dobutamin dan dopamin. Aduh. Ini yang bikin susah nih dok. Ya. Jadi begini dok. Memang pilihan utamanya adalah kita pasang NS100 untuk dorong obat, sama NS100 per hari dok ya. NS100 per hari sama kita pakai dopamin. Kalau dia sudah naik tensinya, kita kombinasi dengan dobutamin. Setelah MAP-nya di atas 65 atau tensinya di atas 100, kita bisa pakai diuretik. Tapi sudah dengan support nih, ada dopaminnya atau ada dobutaminnya, baru kita kasih diuretik. Supaya kita bisa main-main dengan dosis dopamin dobutaminnya. Kalau tidak ada, ya sudah adrenalin. Kita kasih adrenalin dosis rendah. Kita ambil inotropiknya. Gitu ya. Dok, nanti takikardi. Pasti takikardi. Tapi paling tidak MAP-nya kita naikkan dulu supaya dia transportable untuk dirujuk. Itu. Kita berikan adrenalin. Adrenalin itu 4 ampul jadi 40 cc atau 5 ampul jadi 50 cc. Diberikan sharing pump. Itu diberikan dosisnya 0,05 mikro per kilo per menit. Bisa dinaikkan sampai 0,2. Kalau misalnya nggak punya FKTP tingkat 1 ya, aduh dok, adrenalinnya ada, sharing pumpnya yang nggak ada. Ini juga kendala. Ya nggak apa-apa, memang itu yang kita hadapi, nggak apa-apa. Jawabannya adalah di drip dok. Oke. Nah, bisa di drip. Kalau kita punya tetes mikro, di drip pelan-pelan, di titrasi. Jadi di NS100 itu kita masukkan aja 1 ampul. 1 ampul atau 2 ampul gitu boleh lah. Ya, dosisnya kita nggak tahu. Hitung-hitungannya jadi kacau. Ya, hitung-hitungannya jadi kacau. Tapi kita sudah menyelamatkan nyawanya dulu. MAP-nya kita naikkan, transportable, rujuk. Atau NAP naik, diuretik, rujuk. Langsung gitu aja. Nggak bisa lagi. Pakai tetes mikro, dosisnya berapa dok? Nggak ada, titrasi aja. Kita teteskan pelan-pelan. Kita tensi setiap 5 menit, tensi setiap 5 menit, tensi, nadi. Sampai MAP-nya 65, rujuk. Nah, itu aja. Oke. Jadi ibaratnya ini bukan yang sesuai guideline tapi ini yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu ya dok ya? Iya, ini sudah tidak ada di guideline. Gitu. Kalau guideline-nya ya dopamin gitu. Siap dokter. Lanjut dokter, ada pertanyaan dari dokter Tita. Selamat malam dokter Yuda. Mohon izin bertanya. Bagaimana cara menghitung TPM cairan dengan infus mikro ataupun makro kalau tidak ada pump dokter? Ini yang barusan ini. Iya barusan ya. Ya. Dok. Ada kasusnya ini dokter. Saya izin bacakan ya dok. Ya. Soalnya ini ada kasus kemarin, ada pasien anak usianya di atas 12 bulan, diare dengan dehidrasi berat. Nah, untuk 30 menit pertama dimasukkan 30 cc per kilo. Oke. Nah, terus ini dikasih contoh misalnya berat badannya kurang lebih 17 kilo, jadi kurang lebih diambil 500 cc dalam 30 menit. Nah, itu posisinya memang tidak ada pump ini dokter. Jadi kira-kira bagaimana perhitungannya untuk pakai tetes makro atau mikronya itu dokter? Ya. Jadi gini dok,
Kalau kita ngedrip obat-obatan ini ya, obat-obatan mau dopamin, doputamin atau vaskon atau adrenalin di drip, itu kita jadi tidak bisa menghitung secara tepat obat yang kita masukkan. Gitu, dok. Jadi kalau ditanya berapa dosis adrenalin, berapa dosis dopamin yang kamu dripkan di situ deh, nggak tahu. Tapi saya dripkan sekian tetes per menit, mikro. Nggak tahu. Kalau mau dihitung, namanya kita bukan resusitasi dong. Namanya resusitasi itu adalah cepat. Nggak ada nilai 100 di situ. Maksudnya kita bisa salah, tapi salah dalam lingkup yang aman ya. Nggak ada nilai 100 di situ. Terus habis itu, yang penting pasiennya selamat dulu. Prinsip resusitasi adalah itu. Kalau ditanya berapa dosisnya, nggak sempat mikir, kita resusitasi kok. Kecuali kalau rumatan ya, lain ceritanya. Kalau dia sudah stabil, kita ada waktu untuk menghitung, nah itu baru dihitung. Saya pun belum saat ini ya, saya belum membreakdown. Mau di breakdown sih bisa itu. Nanti mungkin saya bisa share rumusnya ke dokter Cici ya, kalau memang mau. Tetapi kalau bicara resusitasi, FKTP tingkat 1, nggak usah mikir dosisnya dong. Yang penting pasiennya hidup dulu. Kristaloid 500 cc, oke, masuk 30 cc per kilo ya. Asumsi saya kalau sampai butuh obat-obatan, berarti dia hemodinamiknya tidak stabil. Kalau pada pediatri itu ada 2. Dia pump failure, ya, jantungnya sudah mulai ke arah failure, atau dia sudah insufisiensi adrenal. Yang bisa kita lakukan itu, kita bisa berikan obat-obatan penguat jantung, dopamin. Drip aja, nggak apa-apa. Misalnya 1 ampul dijadikan 500 cc, gitu ya. Beratnya berapa tadi? 17 kilo, dokter. Oh, masih bisa ya, 500 cc gitu. 1 ampul jadikan 500 cc. Itu berarti 4 mg, 5 mg dalam 500 cc gitu ya. Teteskan titrasi dong. Teteskan titrasi. Nggak usah dihitung dosisnya berapa yang saya masukkan, nggak usah. Teteskan saja titrasi. Sampai hemodinamiknya cukup stabil. Gitu dong. Sampai di tempat rujukan, nanti bicarakan aja apa adanya. Nggak ada masalah. Untuk tetes obat-obatan yang disarankan adalah mikro. Jangan pakai makro, kebablas. Nanti kegerojok malah. Ya, pakai mikro. Ya. Kita pasang double IV line, yang satu untuk cairan resusitasi, yang satunya obat. Boleh, silahkan. Tetesannya mikro. Titrasi. Itu aja sih. Siap, dokter. Nggak usah takut salah. Santai aja. Nggak apa-apa. Yang penting pasiennya selamat. Nanti sampai di tempat rujukan kita akan switch ke syring pump. Ya. Baik, terima kasih banyak, dokter. Ini ada satu penanya terakhir dari Dr. Nur Fitria Zahro. Ada 2 pertanyaan, dokter. Yang pertama, apakah boleh, dok, kalau pakai 2 jalur itu untuk terapi maintenance itu diberikan 2 jenis cairan yang berbeda pada 2 IV line itu? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemilihan kristaloid antara hipotonis, isotonis, dan hipertonis itu bagaimana kita memilih dalam pengaplikasian klinisnya gitu, dok? Kapan kita pakai isotonis, kapan hipotonis gitu, dok? Oh. Sudah, dokter. Okay. Terima kasih. Ya, terima kasih, dok. Kayaknya rajin ya dokter Saro ini. Beberapa kali itu ada terus. Ya, dok, selamat malam, dok. Jadi begini, dok. Pertanyaan kedua dulu ya. Kapan isotonis, kapan hipertonis, kapan hipotonis? Oke. Isotonis kita pakai untuk resusitasi. Itu dulu. Isotonis kita pakai untuk resusitasi. Untuk mempertahankan volume plasma. Itu isotonis. Setelah itu, setelah pasien stabil, barulah kita cek kelainannya di mana. Gulanya kah?
gitu ya. Misalnya kita butuh cairan hipotonis gitu. Hipoglikemi refraktor ini, oke, kita cari, kita kasih D10. Hipotonis kan? Atau butuh cairan hipertonis, kita cek elektrolit. Ternyata hiponatremi berat. Wah, kita perlu NS 3% nih. Itu misalnya ya. NS 3% kita hitung sesuai kebutuhannya. Ada rumusnya, koreksi hiponatremi itu delta NA. Delta NA maksimal seharinya 10 ya. Delta NA kali 0,6 kali 0,6 kali BB. 0,6 kali BB kali delta NA. Kalau kalium 0,4 kali BB kali delta K. Delta NA itu maksudnya begini. Misalnya kita kepingin natrium dia 140. Ternyata natrium dicek dalam darah cuman 125. Nah, deltanya kan 15 tuh. Kita nggak boleh kasih 15 dalam sehari. Kita kasihnya cuma 10. Ya sudah, berarti koreksinya 2 hari bertahap. Butuhnya berapa meg? Misalnya berat badan 50 ya, kita ambil berat badan 50. Delta NA-nya 10. 500 kalikan 0,6. Berapa itu? 6 per 10 kali 500. 300 cc. 300 meg, sorry. 300 meg. Nah, NS 3% itu 500 meg per liter. Berarti kita cuma butuh kira-kira nih 600 sampai 700 cc NaCl 3% sehari, dalam sehari. Repot amat, 500 cc aja dalam sehari. Toh kita koreksinya 2 hari. Jadi 500 cc sehari, 500 cc berikutnya hari kedua. Misalnya seperti itu ya. Dan itu tetesnya pelan. Pelan banget hipertonis itu. Cairan-cairan hipertonis itu kita pakai untuk koreksi. Tetesnya pelan banget. Kalau misalnya kita butuh koreksi cepat untuk resusitasi, koreksinya tidak bisa lewat perifer dok. Kita koreksinya lewat CVC. Misal pasien muntah-muntah hebat ya, muntah-muntah hebat, HEG hiperemesis gravidarum, muntah-muntah karena kehamilan, gitu ya. Ternyata dia shock. Setelah shock kita resusitasi cairan, semua sudah oke nih, MAP cukup, nadinya turun, gitu ya. Tapi kok masih lemas, klinisnya tidak membaik, masih lemas. Cekkan kita elektrolit, gula darah, gitu ya. Gula darah normal, elektrolit hipokalemi. Hipokalemi 2,0 misalnya. Berat badan 50 kilo. Ya, karena muntah-muntah ya, kaliumnya keluar semua. Gitu. Hipokalemi 2,0. Oke, kita koreksi. Karena ini menunjukkan gejala klinis, nafasnya berat, dia lemah, maka kita butuh koreksi cepat. Hitung dulu kebutuhannya, 0,4 kali berat badan kali delta. 0,4 kali 50, berapa itu? 20 kalikan 20. delta. Ya, 20 kalikan delta. Deltanya 2 jadi 3,5. 1,5. Atau 2 jadi 4 lah, kalikan 2 gitu. Berarti butuh berapa itu? 40-an. 40 berarti. 20 kali 2. 40-an meg ya, 40 meg. Ya. Nah, kalau butuh 40 meg dengan kondisi klinis yang menunjang, gejala hipokaleminya kelihatan banget dan sampai mengganggu hemodinamik misalnya ya, mengganggu atau distres nafas dianya, maka kita berikan secara cepat. Pasang CVC di femoralis paling gampang. Pasang CVC, terus kita berikan secara KCL murni. KCL murni kita berikan lewat CVC. Dosis maksimalnya bisa 30 meg per jam. Lewat CVC. Siring pump ya. Siring pump 30 meg per jam. Cepat itu. Dalam kita kasih 20 meg per jam aja 2 jam udah selesai. Kaliumnya kembali menjadi 4. Kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada, aduh dok, kita nggak ada CVC. Oke, kita drip kaliumnya. Gitu, dalam NS 500 gitu ya. Karena di drip, anjuran maksimalnya itu cuma 50 meg
50 mg per 12 jam. Maksimal segitu. Kalau lebih dari itu bisa menyebabkan kombusio. Jadi pembuluh darahnya itu hitam-hitam, ekstravasasi di sini, panas sekali, nyeri sekali, sampai menghitam semua. Kapan kita pakai isotonis? Resusitasi. Kapan kita pakai hipotonis dan hipertonis? Rumatan dan koreksi. Gitu. Dan koreksinya harus lambat. Kalau mau koreksi cepat, CPC. Baik, terima kasih dokter. Terus yang pertanyaan pertamanya terkait 2 jalur, bisa boleh pakai 2 jenis cairan berbeda. Oke. Dua jalur dengan cairan yang berbeda itu bisa dong. Contoh, pasien ini kita berikan RL dengan aminofluid, gitu ya, misalnya ya, RL 500, aminofluid 1500. Kita kasih jalur kanan kiri, boleh, silakan aja, asal bisa pas aja. Yang kanan 500 cc per 24 jam, yang kiri 1500 cc per 24 jam, dan kita tahu osmolaritasnya di bawah 900. Bisa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau ada alergi di salah satunya, bisa kita stop. Langsung kelihatan kan, kalau alergi di sini kelihatan, langsung kita stop. Bisa. Tetapi, kok jadi ribet dok? Gitu. Kalau kita judulnya maintenance, satu IV aja cukup. Kecuali butuh obat, lain ceritanya. Obat jaring pump, insulin pump misalnya, lain ya. Kita pasang 2 itu lain. Tapi kalau butuhnya cuma infus maintenance, satu aja enggak apa-apa. Kita butuh 2000, RL 500, aminofluid 1500. Ya sudah, berarti RL pertama habis dalam 6 jam. Aminofluidnya pertama habis dalam 6 jam. Aminofluid kedua dalam 6 jam. Yang terakhir dalam 6 jam. Sudah, selesai. Tidak repot. Lain halnya kalau kita sudah menangani pasien di ICU. Kalau di ICU, terkadang kita harus memilah-milah IV-nya, kita mau berikan satu jalur, 2 jalur, atau 3 jalur. Karena yang kita masukkan di ICU mayoritas adalah obat-obatan pekat. Lipid, dopamin, dobutamin, paskon, KCL, insulin, dan lain-lain. Itu kita memilih memang jalurnya mau 2, mau 3 gitu. Kalau resusitasi misalnya ini dok, kita mau resusitasi yang kanan, IV line kanan pakai kristaloid, IV line kiri pakai darah, misalnya gitu. Boleh dok, monggo silakan. Karena kalau resusitasi kita wajib pasang 2, satu kanan, satu kiri. Lain dengan maintenance bisa satu aja, tidak ada masalah. Tapi kalau resusitasi kita pasang 2, satu kanan, satu kiri. Kita berikan cara yang berbeda, tidak ada masalah. Satu kristaloid, satu koloid, boleh. Satu kristaloid, satu darah, boleh. Karena kalau ada alergi, langsung kita bisa stop. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi dokter dari dokter Dartalina Sidauruk. Selamat malam dokter, izin bertanya, untuk cairan maintenance dokter, pada pasien-pasien CHF itu apakah ada perhitungan khusus untuk kebutuhan cairannya, atau ada perhitungan berdasarkan kelas NIHA-nya, atau sebenarnya sama saja dokter? Evaluasinya tetap dengan melihat tanda-tanda overload-nya itu dok. Oke. Ini terima kasih dok pertanyaannya. Jadi begini dok, kalau kita bicara maintenance, berarti pasien ini sudah stabil, gitu ya. Berarti pasien ini sudah tidak sesak, gitu ya. Kalau kita bicara CHF itu kan berarti pikiran kita langsung ke lung edema nih. Pikiran kita langsung ke sana kan. Pasien sudah tidak sesak. Obat-obatan bisa di-switch per oral. Gitu kan? Karena kelainan jantung kan tidak ada kelainan GI. CHF itu tidak ada kelainan GI. Obat-obatan bisa per oral. Apa itu? Mau ramipril lah, mau bisoprolol, mau apa, semua itu per oral. Yang saya dapatkan di ruangan jantung, di ruangan bangsal kardio,
itu semua mereka hanya pasang pen pelondok gitu. Karena cairannya dipakai untuk minum. Cara hitungnya begini dong. Pada pasien dekom itu dia hanya menggantikan incessible water loss tanpa HD. Tanpa HD. Jadi urinnya kita tampung, dihitung per harinya berapa. Misalnya urinnya 1.500 gitu ya. Berarti dia boleh minum maksimal input tambah 500 sama dengan output. Berarti dikurangi 500. Gitu. Kalau urinnya 1.500, kita kasih dia 1.000. Saya gitu ya. Sorry. Incessible water loss itu input sama dengan output tambah 500. Sorry. Terbalik. Kalau urinnya 1.500, kita bisa kasih 2.000. Maksimal segitu. Ya. Masalahnya pada pasien-pasien dekom ini terkadang membandel. Dia biasanya minum itu berlebihan. Namanya orang Indonesia ya, kalau dilarang itu semakin menjadi. Bilang aja kita maksimal 600 Pak, gitu ya. Maksimal 600. Satu aqua itu aja maksimal Pak. Nanti dia minumnya lebih dari itu kok. Pasti lebih-lebih ya dok. Lebih. Pengalaman saya seperti itu. Dia bisa minum 2 kalinya. Itu untuk jagani aja ya, untuk prepare aja. Tetapi secara teori output ditambah 500 sama dengan input. Tanpa HD, tanpa kelainan ginjal ya, tanpa kelainan ginjal. Cukup ini pasang Venflon aja, tidak ada infus yang menggantung. Gitu. Kalau dia masih membutuhkan obat-obatan injeksi dan harus didorong dengan cairan, yang dipasang adalah NS 100 per 24 jam. Hanya untuk mendorong. Misalnya nih dia butuh dopamin gitu ya. Ya sudah, pasang NS 100 per 24 jam sama dopamin, jalan. Sisanya nanti dipakai obat oral sama minumnya direstriksi. Prinsipnya restriksi dong. Maintenance pada pasien-pasien kelainan jantung, prinsipnya restriksi. Tanpa HD ya, tanpa HD. Kalau dengan HD berbeda. Restriksi ketat, dihitung ketat. Tidak ada namanya incessible water loss kayak gitu. Karena itu kita gunakan, spare itu kita gunakan untuk memperpanjang HD. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari dokter Tita. Apakah ada indikasi khusus terkait koreksi natrium dan kalium dokter? Mungkin maksudnya apakah begitu hipo apa langsung harus diterapi, atau seperti tadi ya dok, mungkin kalau hiponatremi apa langsung NaCl 3% atau mungkin bisa dengan cairan dulu gitu ya mungkin. Oke. Ya, sebenarnya ini satu topik sendiri ya, tapi oke lah. Iya. Ya, terima kasih dok pertanyaannya. Jadi begini dok, kita memberikan terapi itu koreksi elektrolit ya, kalium dan natrium. Itu yang kita koreksi yang kita terapi adalah klinis dok. Apabila tidak ada gejala klinis atau tidak ada potensial mengancam nyawa, tidak dikoreksi. Gitu. Tidak ada potensial mengancam nyawa, tidak dikoreksi. Berapa dong batasnya, gitu ya? Kalau kalium dia mengancam nyawa itu kalau di bawah 2,5 atau di atas 5,5. Kalium ya, kita bicara kalium. Kalau kaliumnya 3, kita koreksi boleh, tapi nggak usah cepat koreksinya. Tidak mengancam nyawa. Gitu. Tapi kalau kalium 2,2, 2,0, koreksi. Gitu ya. Koreksi sesuai akses yang kita punya. Kalau kita punya CPC, kita koreksi cepat. Kalau kita nggak punya CPC, ya kita koreksi lambat, terpaksa. Gitu. Tapi kita koreksi. Dengan perhitungan seperti tadi 0,4, 0,4,
0,4 kali berat badan kali delta. Kalau kalium seperti itu, hipokalemi. Klinisnya hipokalemi itu apa sih yang kita takutkan? Satu, kelemahan dari otot rangka. Otot luri itu lemah semua. Jadi yang paling bahaya adalah otot nafasnya. Dia jadi hipoventilasi. Nafasnya jadi pendek-pendek. Hipoventilasi. Kalau lebih rendah lagi, dia akan berpengaruh pada otot jantung. Dia bisa menyebabkan fibrilasi. Bahaya tuh, gitu ya. Terus habis itu, kalau hiperkalemi pasti otot jantungnya kena duluan, karena nafasnya nggak ada masalah. Otot jantungnya kena duluan. Hiperkalemi gimana cara koreksinya? Hiperkalemi pakai D40 dan insulin. Gitu ya. Jadi dinding sel itu ada channelnya, ada NAK channel. Nah, di situ ada GLUT4, di situ ada reseptor GLUT4. Itu dia mengikat glukosa. Tapi nggak cuma glukosa yang dimasukkan, kalium juga masuk ke dalam sel. Nah, kita buat kaliumnya masuk ke intrasel. Jadi di dalam plasma itu dia rendah. Atau kita buat shift, kita berikan natrium bikarbonat, dia akan shifting masuk ke dalam sel. Kita berikan salbutamol per nebulisasi, dia akan masuk ke dalam intrasel seperti itu. Kalium. Kalau natrium ini ada 3 hal. Kita harus lihat, entah dia hiponatremi atau dia hipernatremi, kita harus lihat 3 hal. Dia kondisinya euvolemi, dia kondisi hipovolemi, atau dia kondisi hipervolemi. Nah, 3 hal ini yang harus kita pastikan baik-baik. Contoh, dia diare akut dehidrasi berat. Diare akut dehidrasi berat, sampai ada gangguan elektrolit, hipokalemi, hiponatremi. Bagaimana cara koreksinya? Kita guyur aja dengan cairan yang seperti plasma. Nanti dia akan naik sendiri natriumnya. Gitu. Kaliumnya akan naik sendiri. Gitu. Nah, kalau sudah resusitasi, hemodinamik sudah stabil, tetapi natrium masih rendah, nah berarti dia euvolemi, hiponatremi. Barulah kita gantikan cairan maintenance-nya dengan cairan natrium pekat. Gitu ya. Jadi kita hitung dulu volume maintenance-nya. Volume maintenance-nya misalnya 1.500 gitu ya. Nah, 1.500 itu yang 500 kita kasih natrium pekat, yang 1.000 kita kasih biasa. Itu ya kombinasi aja. Terus habis itu yang berikutnya begitu lagi. Sesuai hitungan rumusnya ya. Yang penting tidak boleh terlalu cepat. Atau pasang double IV line. Nah, CL 3% di kanan, yang kiri maintenance biasa. Boleh. Kenaikan natrium hanya boleh 10 mg per hari. Karena bisa demyelinisasi konflik. Hati-hati. Nah, kalau hipernatremi pun hiponatremi tapi hipervolemi. Loh, kok bisa? Bisa. Dia terdilusi. Jawabannya dibuang volumenya, diuretik. Nah, itu hati-hati. Kita harus cerdas-cerdas di sini. Harus jeli. Kita harus jeli di sini. Demikian juga dengan hipernatremi. Hati-hati hipernatremi. Hipernatremi ada yang hipovolemi, itu. Jadi dia fase awal diare nih. Banyak-banyaknya, pasiennya nggak ada klinisnya, tidak ada kejang, nggak ada apa, tapi natriumnya 148, 150 misalnya. Nah, itu karena volumenya yang kurang. Kita kasih aja cairan sesuai dengan komposisi plasma. Kasih NS, kasih RA, kasih RL. Nanti natriumnya akan turun sendiri, gitu. Kalau dia sudah euvolemi, gitu ya. Kalau misalnya dia sudah euvolemi tapi tetap hipernatremi gimana? Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ini sering terjadi pada pasien-pasien trauma kepala. Nah, dia hipernatremi tapi euvolemi.
caranya adalah kita berikan bukan water, tapi cairan hipotonis. Cairan hipotonis D5 setengah NS, D5 seperempat NS. Ada hitungannya, ada rumusnya tersendiri. Kalau saya jelaskan di sini tambah bingung nanti. Ada hitungannya tersendiri. Itu koreksinya tidak bisa koreksi cepat, koreksinya lambat, 3 hari koreksinya. Hati-hati yang seperti itu. Kalau misalnya, dok, kalau dikasih seperempat NS, setengah NS, kok masih hipernatremi terus? Kita kasih water boleh? Tidak boleh. Karena infus water, kan ada tuh water steril yang botolan. Ya, air steril itu. Jangan, karena itu akan memicu hemolisis. Hati-hati. Ya, lebih baik dikonsultan saja ke intensivis yang bertugas. Kira-kira seperti itu, dok. Ini satu topik sendiri sih harusnya ini. Materi keseimbangan elektrolit ini jadinya, dok. Iya, betul sekali. Tapi satu yang menarik mungkin poin dari Dokter Yuda juga yaitu kita mengobati klinis ya, dok, bukan hanya fokus sama laboratoriumnya. Baik, dokter. Dan mengobatin angka. Ya, benar. Sudah sih dokter, dari penanya sudah habis juga dokter. Iya. Mungkin dok. Ini masih ada kasus keempat apa dilanjutkan, dok? Boleh, atau dok. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sampai setting IGD-nya mungkin ya, dok ya. Yang kasus keempat. Oh iya, oke. Ini contoh kasus keempat, ini contoh kasus yang sering para dokter semua, teman sejawat semua. Ini pasien-pasien dengan curiga perforasi hulu organ bisa datang ke kita dalam kondisi septic shock, ya. Laki-laki 50 tahun 50 kilo, penurunan kesadaran dan nyeri seluruh lapang perut sejak 1 hari. Kondisinya saat datang, takikardi hebat, tensinya rendah 50/20, RR-nya distress 38 kali per menit, gagal nafas ini ya. Saturasi 88% room air dan demam. Ya, ini kita curigai nyeri seluruh lapang perut, peritonitis, jangan-jangan perforasi. Ya. Kira-kira planningnya bagaimana, dok? Planning cairannya ya, kira-kira bagaimana? Ini polling terakhir buat teman-teman, bisa coba dijawab. Untuk kasus keempat ini, pasien shock septic, curiga karena peritonitis ya, karena perforasi holo organ. Nah, pilihan cairannya apa yang kita mau berikan ini? Ada 2 pilihan cairan dengan 2 pilihan dosis ini yang bisa dipakai. Oke, teman-teman bisa memilih. Jadi 10 detik lagi saya akan tutup jawabannya. Oke, ya, saya tutup. Hasilnya berimbang dokter. Rata-rata saya menjawab kristaloid, cuma dosisnya ada yang 30 cc dan ada yang 20 cc. Ya, berimbang ya antara 30 cc dan 20 cc ya. 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 Jadi kita buka jawabannya. Ya, tepat waktunya adalah resusitasi. Dosisnya 30 cc per kilo sesuai dengan algoritma dari shock septic 1 hour bundle. Kalori protein tidak usah. Ya. Kita pakai kristaloid, boleh RL, boleh NS, boleh RA, perifer, IV-nya perifer, double, kanan kiri. Kalau enggak itu, kristaloid 30 cc per kilo, MAP-nya tetap tidak sampai 65, maka yang kita berikan adalah vasopresor, Paskon, norepinephrine. Ya. Lalu kita rencanakan untuk operasi situ. Hati-hati, karena pada pasien dengan shock septic yang kondisinya sampai jelek banget gitu ya, sampai ada gangguan multiple organ, dia juga terjadi hipoalbumi. Hati-hati pada pemberian terlalu banyak cairan, itu dia bisa menyebabkan edema di mana-mana. Salah satunya edema paru. Maka dari itu yang diberikan kristaloidnya cukup 30 cc per kilo 1 kali aja, 1 kali saja. Lalu lanjut dengan vasopresor sesuai dengan patofisiologinya sepsis. Ya, seperti itu.
Baik, terima kasih banyak dokter penjelasannya. Dokter, ini sudah mendekati jam akhir juga dokter. Oh Di sana iya, saya tahu juga sudah malam sekali. Terima kasih banyak dokter atas ya, waktunya, atas malam hari ini. sama-sama. Dokter mungkin ada sedikit pesan atau closing statement buat teman-teman. Buat teman-teman, pesan saya, nggak usah khawatir ya, nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Kita menerapi pasien itu, tujuan kita itu pasti adalah yang terbaik buat pasien. Kita nggak ada yang tujuannya mencelakakan pasien. Ya, dari niat yang baik ini, eh, para dokter semua pasti ada keinginan untuk menambah ilmu. Dengan adanya tenteran online ini, semoga bisa membantu teman-teman semua, tidak membuat semakin bingung, tapi bisa membantu. Dan di resusitasi itu tidak ada yang dapat nilai 100. Apapun yang kita berikan, apapun cairan yang kita pilih, di resusitasi tidak ada nilai 100. Salah-salah sedikit nggak apa-apa, tetapi masih aman buat pasien. Ya, kita nggak usah terlalu by the book, nggak usah, gitu ya. Yang penting kita tahu, oh ini kritis, koreksinya caranya seperti ini. Oh ini maintenance, kita rumah tangga prinsipnya adalah ini. Nggak usah ragu-ragu, kita berikan dulu, nggak apa-apa. Kalau misalnya bingung banget ya, galau, aduh gimana nih, kontak saja konsulen yang dokter percaya, yang teman-teman semua percaya, untuk bisa memberikan bimbingan. Nggak ada masalah, ya. Nggak usah takut, kita semua eh, berusaha yang terbaik untuk pasien yang kita hadapi nanti ke depannya. Nggak usah takut, nggak usah ragu, tetap semangat.